Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Wijaya. Ini adalah Hello Plum, smartwatch dari brand Hello yang dibanderol dengan harga 400 ribuan. Ya, memang harga 400 ribu bukan harga yang cukup murah ya bagi kalian kaum mendang-mending. Tapi coba dilihat dulu nih, fitur yang ditawarkan ini di luar ekspektasi saya di harga 400 ribu. Ya, memang kalau teman-teman nyari smartwatch dengan kebutuhan olahraga ini kalian bisa skip saja sih, karena dia tidak memiliki GPS ya. Tapi kalau kalian tidak mementingkan fitur olahraganya, coba deh pertimbangkan untuk meminang smartwatch Hello Plum ini. Kalau ngomongin desain, jelas smartwatch ini sangat identik ya dengan smartwatch merek buah-buahan itu ya. Tidak hanya dari bentuknya saja, tapi ukurannya juga, dimensinya ini mirip sekali di 46 mm. Pastinya untuk case dan strapnya ini akan cocok ya kalau menggunakan case atau strap dari Apple Watch ya. Material polikarbonatnya ini cukup solid ya, bagus nih, keren. Tombol fisiknya yang bawahnya ini tidak seperti kebanyakan smartwatch lain ya untuk masuk ke mode olahraga. Di sini kita klik, dia akan masuk ke menu shortcut seperti ini. Dan di atasnya ada tombol crown yang kalau saya coba putar ini nggak enak sih menurut saya. Dia seperti ada penahan gitu ya, nggak mulus, lancar, dan atau clicky seperti itu. Jadi nggak enak menurut saya. Dan kalau diklik ini tidak terlalu dalam ya, rasa-rasa kayak belum kepencet aja nih. Masa sih smartwatch di harga 400 ribuan ini kalah enak bagian crownnya dengan si itel 011 yang jauh harganya lebih murah. Tapi kalau sudah diperhatikan dari bagian depan ini, teman-teman tentunya akan terpukau nih, karena Hello Plum ini sudah bertipe AMOLED screen ya. Warnanya cakep, ini keluar banget, warnanya tajam ya. Terus warna blacknya itu, nah, kalian akan merasa ini tidak memiliki bezel, padahal ini bezelnya juga ya dibilang nggak tipis-tipis amat ya. Tapi ketutup dengan layar AMOLED-nya, memberikan displaynya nih jadi kelihatan menyatu gitu ya antara layar AMOLED-nya dengan warna hitam pekat ala-ala AMOLED ya. Dan ini pun sudah berdisplay 60 Hz ya teman-teman. Jadi untuk scroll-scroll seperti ini ya kelihatan smooth banget. Ini keren sih kalau menurut saya. Raise to wake-nya juga ini responsif ya. Cakep, 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 instan ya. Mematikan layarnya kita bisa ditungkup seperti ini, menyalakan dengan raise to wake, atau kita juga bisa touch to wake. Suasana terik jam 1 siang, ini dia tampak dari Hello Plum ya, di kecerahan setengah ya, memang agak-agak redup ya kelihatan, tapi masih terlihat nih teman-teman. Lalu bagaimana kalau kita coba tingkatkan kecerahannya di paling mentok maksimal? Nah, inilah tampilannya. Yes, masih cukup available, masih enak digunakan di panas terik jam 1 siang seperti ini. Fitur-fitur standar tentunya sudah ada di smartwatch ini ya, seperti kalender, stopwatch, timer, alarm, kalkulator, kamera shutter, juga siklus menstruasi, Find My Phone tentunya sudah ada juga. Kemudian ada cuaca, time zone, bahkan di sini sudah ada voice recording ya teman-teman. Voice recording sudah tersedia di sini. Ada juga ya voice comment ya, seperti voice assistant di Google Assistant juga tersedia di sini. Tentunya harus teman-teman terhubung dengan si aplikasinya dari si Hello Plum ini. Dan untuk fitur kompas di sini pun sudah ada ya. Tampilan dari kompasnya ini ya bisa diganti-ganti sih sebenarnya tuh seperti ini.
atau yang seperti ini ya, ini bisa diganti-ganti. Dan ini di sini informasinya juga cukup bagus sih menurut saya ya. Kalau dibandingkan dengan smartwatch lain di bawah 400.000, harusnya ini lebih keren ya teman-teman. Sebenarnya si Hello Plum ini memiliki fitur unggulan sih ya teman-teman. Dia memiliki yang namanya ChatGPT ya, ChatGPT dan Translate. Tapi sayangnya ini masih ngebug sih, dan translate-nya juga dia karena tidak ada bahasa Indonesianya, jadi ya tidak terpakai ya, sayang sekali. Padahal fitur ini mungkin banyak berguna untuk sebagian orang. Kekurangan dari smartwatch ini ada pada mode olahraganya nih teman-teman. Ya, dia memang belum built-in GPS dalam smartwatch ini. Jadi untuk kebutuhan olahraga, tentunya bagi kalian yang sangat mementingkan fitur olahraga di smartwatch, kalian akan kecewa nih karena dia tidak memiliki GPS dan tidak bisa share data ke Strava. Dan masuk ke mode olahraganya, tampilannya seperti ini. Kita bisa scroll ke kiri, kita akan masuk ke media player dan swipe ke bagian kiri ya. Ini ada untuk berhenti dari mode olahraganya. Selanjutnya kita coba akan mengukur bagaimana keakuratan dari sensorik dari Hello Plum. Ada dua yang akan kita ukur, adalah heart rate dan SpO2. Saya menggunakan oximeter ini untuk mengetes seberapa akurat dari pengukuran sensorik dari Hello Plum. Sebelumnya saya perlu kasih tahu ya teman-teman bahwa di Hello Plum ini juga ada sensor yang akan mendeteksi kalau jamnya tidak dipakai dengan benar ya. Nah, seperti ini, keluar deteksi seperti ini. Dan kalau sudah digunakan dengan benar, maka dia akan mengukur sensorik dari heart rate dan SpO2 ya. Oke, kita mulai untuk menghitungnya ya. Nah, di sini sudah keluar ya 79, dan di sini 79, 78 ya, 78 ya. Oke, lanjut kita coba tes SpO2-nya. Nah, di SpO2 ini tidak dilakukan pengukuran secara berkesinambungan ya teman-teman. Jadi ini ada detik mundur dan akan menghitung satu kali saja ya, tidak terus-menerus ya. Di sini keluar di 98 ya, ini 95 ya. Dan inilah fitur-fitur unggulan dari si Hello Plum. Ya, mulai dari yang paling biasa ya, saya sampaikan bahwa si Hello Plum ini sudah memiliki ya always on display atau AOD. Kita bisa mengaturnya di sini, ada dua macam ya, pointer dan number. Seperti ini tampilan AOD dari pointernya, dan seperti ini tampilan dari AOD numbernya. Ya, memang tidak terlalu istimewa ya, tapi ini dia yang sangat istimewa ya. Kita matikan screen off atau AOD-nya, dan istimewanya dia memiliki screen time out-nya ada di sini, always on display. Always on display ini kalau kita nyalakan, maka si jam ini tidak akan mati ya. Kita arahkan ke arah sebaliknya ya, dia akan tetap nyala. Dia hanya meredup ya teman-teman. Jadi pernah saya ada pertanyaan di kolom komentar nih, ada nggak sih bang jam yang dia tidak mati-mati gitu ya, seperti jam biasa pada umumnya yang hanya menampilkan jam dan menit ya. Dan ini bisa teman-teman, jadi ini tidak akan mati teman-teman. Kita bisa menggantinya, mungkin karena ini tampilannya tidak kita inginkan. Misalkan kita pengen tampilan analog seperti ini ya, ini kita arahkan sebaliknya, dia tidak mati sama sekali. Dan tentunya ini menguras daya baterai. Nah, ini adalah fitur unggulan yang mungkin di smartwatch lain tidak ada. Dan lagi ya, kalau kita masuk ke shortcut menu-menu ini dengan menekan tombol fisik yang di bawah ya,
kita akan menemukan ini teman-teman, logo seperti logo air. Dan kalau kita tekan ini, maka layar sentuhnya ini tidak aktif teman-teman. Kita tidak bisa menggeser apa ke kanan kiri, tidak bisa. Jadi ini sebenarnya berguna atau tidak ya? Ini sangat berguna menurut saya. Kalau kita sedang menggunakan ya, sedang tidak aktif, memang tidak ingin menggunakan smartwatch. Semisal kita ada di dalam perjalanan ya, di atas motor ya. Ini kadang kita kalau pakai jaket kesentuh tidak sengaja, atau kita sedang sholat ya, ini secara tidak sengaja akan tersentuh kalau tidak mengaktifkan fitur ini. Ini fitur bagus sih, seharusnya ada di setiap smartwatch ya. Karena dengan ini layarnya jadi sangat aman ya dari sentuhan-sentuhan yang tidak sengaja. Dan untuk mengaktifkannya kembali, kita tekan crown-nya secara beberapa detik, maka unlock draining ya, tulisannya unlock draining. Nah, seperti itu. Ini fitur bagus sih menurut saya. Harusnya ada di semua smartwatch yang kayak begitu. Fitur lainnya yang sangat mengejutkan juga, ini saya sangat tertarik dengan watch face-nya teman-teman YouTube. Yes, ini aktif. Kalau kita klik, ini aktif ya. Misal seperti ini, dia masuk ke menu pedometernya. Ini heart rate-nya, maka akan masuk ke penghitungan heart rate. Dan lagi yang sangat-sangat kerennya, ini juga watch face-nya bisa kita customisasi ya. Ini ada tulisan edit. Ya memang tidak semua ya, tidak semua watch face bisa di-customisasi seperti ini, tapi banyak nih teman-teman. Di sini background-nya bisa kita ganti dengan memutar crown-nya di sini. Nah, background-nya bisa berganti, maka kita bisa memilih warnanya yang kita inginkan. Kalau kita geser lagi, kita bisa merubah stylenya di situ ya, berganti. Kemudian kalau digeser lagi, kita bisa ganti functionnya, ini bisa menjadi ini, atau dan kita bisa pilih lainnya ya. Seperti ini misalkan, kalau sudah kita tinggal tekan tombol crown-nya, maka akan jadi seperti ini. Ini keren tuh, aktif ya, bisa kita klik. Dan di sini saya tunjukkan bahwa dia memiliki watch face yang tersimpan di jamnya sebanyak 21 teman-teman. Wah, kita bisa bebas memilih banyak watch face yang kita sukai ya. Bisa kita ganti-ganti tanpa perlu kita melihat lagi ke handphone. Ini kita lihat ya teman-teman, ada editnya. Edit di sini ya. Nah, ini yang ini nggak ada nih. Edit di sini ya tentunya bisa kita customisasi ya. Dan di sini ya teman-teman, ada yang juga bisa kita klik ya. Bisa kita klik. Akan berubah seperti kalau misalkan di sini ya, ini aktif juga di sebelah sini ya. Kalau kita klik aktif, kemudian di sini ya. Nah, dan ada yang memang kita bisa pencet-pencet ya. Di sini tidak bisa, tidak ada edit modenya, tapi kalau kita klik, nah dia berubah tanggal ya, berubah tanggal kemudian waktu. Nah seperti itu. Dan sangat banyak kalau teman-teman mencari watch face-nya di aplikasinya. Kalau kalian cari di aplikasinya, sangat banyak watch face-nya, dan di sini disediakan 21 dan 20-nya bisa teman-teman ganti-ganti ini. Yang satu default itu yang tidak bisa diganti, dan kita juga bisa memasukkan foto dari galeri HP kita ya, tentunya itu bisa. Dan defaultnya seperti ini ya. Ini defaultnya yang tidak bisa kita ganti-ganti. Defaultnya aja udah cukup keren ya, apalagi yang lainnya masih banyak lagi yang ada di aplikasinya. Aplikasi untuk mengkoneksikan menggunakan aplikasi Liwear. Ya memang ini belum ada nih di Google Play Store, agak-agak ngeri sedap ya. Jadi ini kita downloadnya dengan scan barcode yang ada di jamnya. Nah selain itu teman-teman, ini juga memiliki memori internal yang memungkinkan kita untuk menyimpan gambar
saya sudah memasukkannya. Caranya teman-teman bisa masuk ke aplikasinya dan kemudian masuk ke menu album di sini ya. Nah, di sini nanti kita bisa masukkan add. Dan ini kalau kita klik ya, ini sudah saya masukkan dan ini ada opsi ini teman-teman. Dia bisa dijadikan wallpaper. Nah, seperti itu. Untuk posisi-posisinya ini kita bisa rubahnya sih di aplikasinya ya teman-teman, untuk merubah posisi dari dialnya nih. Ini seperti ini, misalkan dia langsung berubah sih. Kita juga bisa masukkan dari galeri dari handphone kita ya, dengan klik tombol di sini, kemudian pilih galerinya yang mana. Untuk pilihan ada digital dan pointer. Tapi sayangnya di sini saya katakan pointernya ngebug sih teman-teman. Udah sampai di situ, proses kustomisasinya juga ada di view UI-nya. Ya, walaupun dia hanya memiliki 2 view UI ya, yang model list kayak gini, atau kita pakai yang model grid seperti ini. Ya, kita bisa memilih yang mana yang kita sukai dan teman-teman juga bisa merubah ikonnya. Contoh, kita misalkan terapkan icon yang ini, kita install ya, progress. Prosesnya nggak terlalu lama ya, cukup cepat kalau dibilang ini, maka akan berubah. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini pun backgroundnya bisa kita ganti. Di sini kita back ya di aplikasinya, kemudian geser ke samping. Di sini ada wallpaper. Ya, memang wallpapernya belum bisa ngambil dari wallpaper handphone ya. Ini hanya wallpaper yang tersedia di aplikasi. Misalkan seperti ini ya. Kita install, maka akan proses mengganti ya. Pastikan tentunya baterainya cukup ya untuk proses install, karena kalau tidak cukup dia akan menolak karena daya baterai tidak cukup. Nah, maka seperti ini teman-teman, kustomisasinya sungguh banyak ya yang bisa kita custom, itu dari wallpapernya, hot face-nya, kemudian ikonnya itu bisa kita custom sendiri ya. Tidak hanya file gambar saja yang bisa kita masukkan ke dalam smartwatch ini, tentunya file musik juga bisa kita masukkan dengan adanya memori internal sebanyak 1 GB ya, sebesar 1 GB. Kita bisa memasukkan beberapa musik favorit kita untuk disetel langsung dari smartwatch tanpa perlu bantuan smartphone, teman-teman. Di sini saya sudah memasukkan ya 1. Di sini ada tanda sumber musik ya. Kita bisa dari lokal atau mobile, dari smartphone atau dari lokal. Kita pilih yang lokal, kemudian di sini klik di sini ya, ada database di sini. Nah, ini bisa kita setel langsung di smartwatch. Suaranya tentunya bisa keluar langsung dari smartwatchnya. Nah, seperti itu. Dan tidak lupa untuk mendukung dari suara smartwatchnya. Di sini menyediakan fitur untuk kita bisa menggunakan earphone TWS Bluetooth untuk disandingkan di sini. Di sini yang sudah saya pernah pair ya, ada TWS yang saya bisa pair. Tinggal di searching available device, kemudian diklik, maka bisa di pairing dengan TWS. Kita bisa menggunakan smartwatch ini untuk kebutuhan mendengarkan musik kesayangan kita. Bagaimana teman-teman YouTube? Sudah puaskah dengan fitur-fitur yang ada di Hello Plum ini? Kalau masih belum puas, kira-kira tulis di kolom komentar nih, apalagi yang perlu dimasukkan ke dalam fitur sebuah smartwatch ya. Lanjut untuk kebutuhan notifikasi ya, teman-teman. Untuk notifikasi di sini dia bisa juga kita setting. Notifikasinya ada suaranya, cuma memang suaranya tidak terlalu kenceng ya, teman-teman.
Ya wajarlah karena speakernya juga kecil. Dan kalau kita coba lihat, saya akan mencoba mengirim notifikasi ya. Nah seperti itu, suaranya cering. Kemudian dari swipe dari atas ke bawah, maka kita akan melihat berbagai notifikasi. Ya seperti ini notifikasinya, sayangnya dia tidak mendukung untuk gulir ya, jadi hanya sebatas ruang yang ada di satu layar ini. Dan bagusnya dia bisa menampilkan emoticon ya teman-teman. Di sini informasinya jelas, WhatsApp, kemudian dari pengirimnya siapa. Untuk pilihan fontnya juga cukup bagus ya, rapih. Ini sih cukup, tapi bagi saya tidak ada notifikasi sebaik miliknya smartwatch Wear OS sih. Kalau di Wear OS ya kita bisa lihat seperti ini ya, dia tertata sangat rapih. Kalau ada beberapa yang belum kita baca, maka akan tersusun di satu mode ya, seperti ini ya, khusus order ya, maka dia akan menyusun seperti ini dan kita bisa membacanya dengan enak ya. Bagi saya ini tidak ada yang sebagus Wear OS. Ini ada dua yang belum saya baca, maka akan keluar seperti ini. Dan di sini kalau kita lihat ada emoticon yang tidak sesuai sih ya, emoticon yang tidak sesuai di sini ya. Nah teman-teman, yang benar adalah ini ya, tanda jempol dan emoticon pakai kacamata ini. Tapi di sini ada spasi, ada seperti itu ya. Jadi ya kalau untuk kebutuhan membaca pesan singkat secara singkat ini cukup lumayan bagus ya. Ada emoticonnya dan tulisannya juga rapih. Dan kalau untuk kebutuhan yang sangat lebih bagus lagi ya, pakai Wear OS ini bisa seperti ini, dan kita bisa langsung balas ya, replay dengan pilihan yang sudah ada, atau kita bisa ketik dengan keyboard seperti ini. Kalau kalian butuh yang lebih praktis, kalian bisa pilih Wear OS. Bagi kalian yang menanyakan daya tahan baterai dari si smartwatch ini, ya memang tidak terlalu besar ya baterai yang disematkan di sini. Tapi saya coba untuk penggunaan sehari-hari, saya gunakan secara berat ya. Saya mengganti-ganti watch face, ganti-ganti kustomisasi, dan ini bisa bertahan selama 3 hari teman-teman untuk pemakaian berat. Sedangkan untuk pemakaian ya medium cenderung ringan, ini bisa bertahan sampai 5 atau 6 hari. Dan sedangkan kalau kita pakai always on display-nya yang seperti ini, yang tidak pernah mati-mati kayak gini, saya belum pernah mencoba. Kalau teman-teman ada yang pernah mencobanya, coba digeber pakai always on tidak mati seperti ini, bagaimana daya tahan baterainya, tulis di kolom komentar. Mungkin demikian video kali ini. Klik like jika suka dan jangan lupa subscribe. Saya Wijaya pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys.